Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, senantiasa kita bertahmid memuji Allah dikarenakan banyaknya nikmat karunia yang Allah tabaraka wa ta'ala curahkan, limpahkan kepada kita setiap harinya. Di antaranya nikmatul iman wal islam, wa nikmatus sihah, dan nikmat kesehatan, yang mana nikmat-nikmat yang kita sebutkan barusan adalah nikmat yang sangat mahal nilainya bagi seorang hamba. Dan alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikannya kepada kita semua. Dan insyaAllah pada kesempatan sore hari ini, judul dari kajian kita mengenai orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu yang Allah wajibkan akan disiksa di alam kuburnya sebelum yaumul qiyamah, sebelum bangkitnya hari kiamat. Dan kita jelaskan pertama kali mengenai keutamaan dan kedudukan salat di dalam agama Islam. Keutamaan dan kedudukan ibadah salat 5 waktu dalam ajaran agama Islam, yang mana ibadah salat memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama Islam. Yang pertama, di antara yang menjelaskan tingginya kedudukan salat dalam agama Islam, bahwasanya salat disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tiang agama. Disebut sebagai tiang agama, yang mana Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan ra'sul amri al-Islam. Rasul mengatakan inti atau pokok segala urusan adalah al-Islam, memeluk agama Islam. Wa umuduhu shalah, dan tiang dari agama Islam ini adalah as-salah, salatnya. Wa dhirwatu sanamihi wal jihadu fi sabilillah, al jihadu fi sabilillah, dan puncak dalam agama ini adalah berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Di sini Rasulullah mengatakan wa umuduhu as-salah, bahwasanya tiang agama yang dengannya tegak agama seseorang adalah ketika dia masih menegakkan as-salah. Ini merupakan penjelasan
tentang tingginya kedudukan as-salah, sehingga Rasulullah mengatakan sebagai tiang agama. Maka barang siapa yang meninggalkan as-salah, maka seakan-akan dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Ini penjelasan yang pertama dari tingginya kedudukan as-salah atau salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Yang kedua, di antara keterangan yang menjelaskan tingginya kedudukan salat, bahwasanya ibadah salat adalah amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat, yang mana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wal Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi as-salah. Sesungguhnya kata Nabi, amalan yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah as-salah, salatnya. Maksudnya di sini adalah salat 5 waktu yang Allah wajibkan. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Maka barang siapa yang baik salatnya, kata Nabi, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia telah beruntung dan dia telah berhasil atau bahagia. Sungguh dia beruntung dan akan bahagia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Akan tetapi kata Nabi, barang siapa yang salatnya itu rusak, salatnya buruk, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia akan mendapatkan kerugian dan mendapatkan kecelakaan di hari kiamat. Wa in intaqasa min fariidah, qala ar-rabbu unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammilu biha man taqasa min al-fariidah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Rasul mengatakan, apabila salat faridahnya, salat wajibnya ada kekurangan, maka Allah katakan tambahlah, tutuplah kekurangannya dengan melihat salat-salat sunnahnya. Apabila ada salat sunnah, maka sempurnakan kewajibannya yang kurang dengan ibadah sunnah yang dia lakukan. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya salat adalah tolak ukur dikatakan baik dan buruknya seseorang. Maka begitu juga seseorang di kehidupan dunia, kalau ingin menilai orang itu baik atau buruk, di antara caranya lihat ibadah salatnya. Maka begitu juga seorang bapak ingin mencari menantu laki-laki misalnya, ingin mencari menantu yang baik, maka lihat salatnya. Begitu juga seorang laki-laki ketika ingin mencari seorang istri, maka cari tahulah tentang salat yang dilakukan oleh calonnya tadi. Maka sungguh salat ini merupakan tolak ukur seseorang dalam menilai baik dan buruknya perbuatan seseorang di kehidupan dunia dan pada yaumul qiyamah. Kemudian yang ketiga, di antara yang menjelaskan tentang tingginya kedudukan ibadah salat, bahwasanya ibadah salat adalah amalan yang paling terakhir hilang. Adalah amalan yang paling terakhir hilang. Yang mana salat merupakan amalan
yang paling terakhir dari umat ini, yaitu umat Islam, hilangnya. Apabila salat telah hilang dari agama ini, maka tidak ada lagi yang tersisa pada agama ini sedikit pun. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, la tunqadhanna urul Islam urwatan urwatan, fakullama intaqadat urwatun tasabbatan nas. Rasulullah mengatakan ajaran Islam ini, kata Nabi, akan hilang dari umat ini sedikit demi sedikit. Fakullama intaqadat, ketika hilang seikat, maka manusia bergantung kepada ikatan yang berikutnya. Maka umat manusia akan berpegang pada ikatan yang berikutnya, dan yang pertama kali terlepas adalah tentang hukum. Kita lihat sekarang di negara-negara yang mayoritasnya, kebanyakannya umat Islam, dan kita perhatikan hukum yang ditegakkan, ternyata hukumnya bukan hukum Islam lagi, tapi hukum buatan manusia. Dan ternyata benar kata Nabi, ajaran Islam yang pertama hilang adalah tentang hukum Islam. Kemudian adapun yang terakhir, yang terlepas, kata Nabi, adalah as-salah. Maka kalau yang terakhir ini sudah hilang, maka tidak lagi tersisa Islam, ajarannya di muka bumi ini. Itu menunjukkan kuatnya ajaran yang satu ini, yaitu salat. Yang mana salat ini termasuk ibadah yang paling bertahan sampai menjelang hari kiamat dibangkitkan. Kemudian yang keempat, di antara yang menjelaskan tingginya kedudukan ibadah salat, bahwasanya salat itu adalah wasiat terakhir Rasulullah sebelum meninggal dunia. Jadi Rasul sebelum meninggal dunia, Rasulullah berwasiat. Rasulullah mengatakan dalam wasiat terakhirnya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, mewasiatkan kepada umatnya, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Nabi mengatakan as-salah, jagalah salat, kata Nabi, jagalah salat, dan jagalah budak-budak yang kalian miliki. Jadi sebelum meninggal, Nabi berwasiat. Di antara wasiat di detik-detik terakhir kehidupan Nabi adalah agar umatnya tidak meninggalkan salat. Ini menunjukkan kepada kita semua, salat ini amatlah penting dalam agama Islam, dalam ajaran agama Islam. Kemudian yang kelima, di antara yang menjelaskan tentang tingginya kedudukan salat, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menegakkan salat. Berdasarkan surat Maryam ayat yang ke-54 sampai 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah waz-zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Yang mana kata Allah, wa kana ya'muru ahlahu bis-salah, dahulu dia memerintahkan keluarganya untuk salat. Dikarenakan hal tersebut, wa kana inda rabbih mardiyya, maka Allah meridhoinya, maka Allah pun meridhoinya. Maka dari ayat ini menjelaskan kepada kita, di antara sebab yang mendatangkan keridhaan Allah adalah menegakkan salat dan mengajarkan keluarganya untuk
mengerjakan ibadah salat. Dan ini menjelaskan tentang tingginya kedudukan ibadah salat. Sehingga barang siapa yang ingin diridhoi oleh Allah, ingin mendapat ridho Allah, maka caranya adalah dengan menegakkan, mengerjakan, memerintahkan keluarganya untuk menjalankan ibadah as-salah. Kemudian yang keenam, yang menjelaskan tentang tingginya kedudukan ibadah salat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mencela secara langsung di dalam Al-Quran orang-orang yang mengabaikan salat. Allah langsung mencelanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat yang ke-59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian kata Allah, datanglah generasi yang meninggalkan atau mengabaikan salat, maka mereka pun fasaufa yalqawna ghayya, akan tersesat jalannya. Allah cela mereka. Allah mencela mereka yang meninggalkan salat dengan mengatakan fasaufa yalqawna ghayya. Mereka itu, kata Allah, orang yang sudah sesat jalannya. Makanya kalau ada orang tidak salat, maka jangan ragu kalau dia telah tersesat jalannya. Wa kullu dhalalatin finnar, dan yang tersesat itu, kata Rasul, tempat tinggalnya di dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang ketujuh, di antara yang menjelaskan tentang tingginya kedudukan ibadah salat, bahwasanya salat itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam. Yang mana yang pertama, an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamas salat wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Yang mana rukun yang kedua dari rukun Islam, pondasi yang kedua dari pondasi Islam setelah syahadat adalah menegakkan ibadah salat. Ini menunjukkan pentingnya salat dikarenakan dijadikan dalam syariat kita sebagai rukun yang kedua setelah syahadatain. Kemudian yang kedelapan, yang menjelaskan tentang tingginya kedudukan ibadah salat ini, bahwasanya ibadah salat ini adalah syariat yang langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Jadi salat adalah ibadah yang langsung Allah perintahkan kepada nabinya tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ini menunjukkan kepada kita semua tentang agungnya ibadah salat. Kalau kewajiban puasa Ramadan, kewajiban untuk berhaji, ataupun kewajiban-kewajiban yang lain, maka melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Adapun ibadah salat adalah ibadah atau kewajiban yang langsung Rasulullah terima dari Allah tanpa perantara, perantara yang kisahnya disebut dengan kisah Isra wal Mi'raj, Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang kesembilan, yang menjelaskan tentang agungnya atau tingginya kedudukan ibadah salat, bahwasanya salat merupakan pembuka dan penutup amal orang-orang yang beruntung. Pembuka dan penutup amal orang-orang yang beruntung, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun
ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Jadi pembuka dan penutup amalan orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Kemudian yang ke-10 yang menjelaskan tentang tingginya kedudukan ibadah solat, bahwasanya solat ibadah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat yang ke-45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah solat adalah ibadah yang mencegah seseorang dari berbuat keji dan perbuatan yang mungkar, yang buruk, yang diingkari. Ini di antara keutamaan dan kedudukan ibadah solat. Kemudian yang ke-11, di antara yang menjelas ketinggian atau tingginya kedudukan ibadah solat, bahwasanya solat adalah amalan yang terbaik yang diamalkan manusia setelah syahadatain. Setelah syahadatain, sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika Nabi ditanya, ayyul a'mali ahabbu inallah, ya Rasulullah, kata para sahabat, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, as-salah ala waqtiha. As-salah ala waqtiha, yaitu solat pada waktunya. Solat di awal waktunya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, ayyul a'mal afdal, amalan apa yang paling utama? As-salatu fi awwali waqtiha, adalah solat di awal waktunya. Jadi kalau ada azan dikumandangkan, kemudian dia segera solat, maka segera solat itu adalah amalan terbaik manusia. Jangan ditunda-tunda, jangan nanti-nanti. Segera jawab panggilan azan, datangi masjidnya di awal waktunya dia solat, maka jadilah dia orang yang telah mendapatkan amalan terbaik di sisi Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang ke-12, di antara yang menjelaskan tingginya kedudukan ibadah solat ini, bahwasanya ibadah solat membersihkan dosa-dosa manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin. Permisalan salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumahnya, yang dia mandi di sungai itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Maka perhatikan tubuhnya, maka bersih dari debu, bahkan bersih dari kotoran-kotoran yang menempel, karena dicuci sampai 5 kali dalam sehari. Dan itulah ibarat solat seperti mandi terus menerus sampai tidak bersisa kotoran dari tubuhnya. Kemudian yang ke-13, di antara yang menjelaskan tingginya kedudukan ibadah solat ini, bahwasanya solat adalah menjadi cahaya bagi pelakunya di hari kiamat, akan menjadi cahaya di kuburannya, akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i, as-salatu nurun,
Sesungguhnya solat itu, kata Nabi, adalah cahaya. Solat itu adalah cahaya. Dan juga Rasulullah mengatakan basyiril masya'in fi dhunami ilal masajid bin nurit tammi yaumal qiyamah. Nabi mengatakan basyiril masya'in, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk menuju masjid. Nanti, kata Nabi, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ini menjelaskan tentang indahnya solat, mendapatkan cahaya. Kemudian yang berikutnya, di antara tingginya, yang menjelaskan tingginya kedudukan ibadah solat, bahwasanya solat itu menjadi sebab ditinggikannya derajat seseorang di dunia dan akhirah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Alaika bikathratis sujud." Hendaklah kalian itu, kata Nabi, memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillah rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, kata Nabi, karena tidaklah engkau sujud sekali sujud, melainkan akan diangkat satu derajat, dan akan digugurkan darinya satu dosa-dosanya, bahkan berguguran dengan guguran yang banyak dari dosa yang dia lakukan. Jadi banyaklah sujud, karena sujud mengangkat derajat. Banyak orang di dunia ini pengen derajatnya tinggi. Di antaranya dengan jadi pejabat misalnya, ingin menjadi orang yang terpandang, ingin jadi presiden, ingin menjadi anggota DPR, bupati, semangat mencari derajat tinggi di dunia. Tetapi yang lucunya, giliran mencari derajat tinggi di akhirat, tidak ada yang semangat, illa qalil, kecuali hanya sedikit. Kemudian yang berikutnya, di antara yang menjelaskan tingginya kedudukan ibadah solat, bahwasanya ibadah solat merupakan sebab masuknya ke dalam surga. Sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Maka dikisahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menawarkan kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Ansari, yang mana kata sahabat Rabi'ah, aku pernah bermalam bersama Rasulullah dan aku menyiapkan tempat wuduknya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Rabi'ah, mintalah apa yang engkau mau. Mintalah sekarang apa yang engkau mau. Maka Rabi'ah menjawab, ya Rasulullah, aku meminta kepadamu agar aku bersamamu di dalam surga. Maka ketika mendengar permintaan Rabi'ah ini, Nabi mengatakan, ya Rabi'ah, kalau itu permintaanmu, maka fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Bantulah agar permintaanmu itu terkabulkan dengan memperbanyak sujud. Maksudnya adalah memperbanyak solat. Maka memperbanyak solat adalah menjadi sebab terbesar seseorang bersama Rasulullah di dalam surga. Maka janganlah seseorang berani-berani meninggalkan ibadah solat dikarenakan agungnya ibadah yang satu ini. Kemudian yang berikutnya, di antara yang menjelaskan tentang tingginya ibadah solat ini, bahwasanya ibadah solat menyebabkan para malaikat bersolawat kepadanya.
menyebabkan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang mengerjakan salat. Maka orang-orang yang mengerjakan salat akan didoakan kehidupannya oleh para malaikat dengan doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan rahmatilah kehidupannya. Kemudian yang berikutnya di antara yang menjelaskan tingginya kedudukan ibadah salat, bahwasanya salat yang dilakukan seseorang bisa berpahala seperti ibadah haji. Bisa berpahala seperti ibadah haji. Yang mana disebutkan dalam sebuah hadis, man kharaja min baitihi mutatahhira ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Barang siapa, kata Nabi, yang keluar dari rumahnya dalam keadaan telah bersuci, telah berwudu, kemudian dia berjalan menuju masjid untuk salat wajib, maka pahalanya, kata Nabi, seperti pahala berhaji dengan ihram. Seperti pahala berhaji dengan ihram. Itulah keutamaan ibadah solat. Walaupun dia tidak punya biaya berangkat haji atau ngantrinya kelamaan, ternyata dengan ibadah solat 5 waktu bisa mendapatkan keutamaan ibadah haji. Kemudian berikutnya di antara yang menjelaskan tingginya kedudukan ibadah solat, bahwasanya ibadah solat adalah perkara yang wajib untuk seseorang memerintahkan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah dalam menjalani ibadah salat. Dan juga Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat jika sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pukullah anak kalian kalau tidak mau salat jika umurnya sudah 10 tahun. Inilah ajaran Islam. Dari kecil sudah ditanamkan bagaimana mengagungkan ibadah salat. Maka itulah beberapa kedudukan yang tinggi yang menjelaskan tingginya kedudukan ibadah salat. Dan mudah-mudahan setelah kita paham tingginya kedudukan ibadah salat ini, maka kita akan paham, maka sangat wajarlah kalau orang yang meninggalkannya akan disiksa di alam kuburnya dan disiksa di hari kiamat. Ketika penduduk neraka ditanya pada hari kiamat, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian bisa tinggal di neraka? Maka penduduk neraka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia tak mau solat. Kami dulu di dunia tidak mau solat. Maka wajarlah sekarang kami masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang membakar sampai ke dalam hati kami dan tulang belulang mereka. Maka hendaknya kita pahami terus tentang kedudukan salat ini. Dikarenakan merusak salat berarti bersiap-siap menanti azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan insyaAllah kita lanjutkan mengenai akibat dari meninggalkan salat ini di pertemuan yang berikutnya. Dan kita jelaskan di kesempatan kali ini hanya menitik beratkan tentang
tingginya kedudukan solat dalam agama Islam, maka sangat wajar jika Allah menyiksa orang-orang yang meninggalkannya, baik di alam kuburnya tersiksa, begitu juga setelah bangkit hari kiamat dia lebih tersiksa lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa diambil faedah darinya dan dipahami dengan baik dan diamalkan dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini, yang tidak lama ini, dan memberi motivasi kita untuk menjaga ibadah salat setiap harinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.